Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 678, Aku akan pergi sekarang, 1. Tenang, Tuan Jenderal Yan, harap tenang. Selain Jenderal Yan, Wu Xie juga buru-buru menariknya kembali dan berkata perlahan padanya. Tuan, orang itu mengambil Wuxin dan kayu harum tanpa nama serta kertas terbang hitam putih untuk membuatmu marah. Kamu tidak bisa jatuh ke dalam perangkapnya. Mendengar perkataan Wu Xie, Yan Jiang akhirnya tenang. Dia meninju bebatuan di sekitarnya dengan tinjunya, dan seluruh batu itu hancur berkeping-keping. Manusia sungguh licik. Wu Xie melihat kemarahan Jenderal Yan sudah sedikit mereda dan dia melanjutkan, Tuanku, tidak akan terlambat untuk bertindak saat manusia itu kembali dari mengumpulkan informasi. Wu Ming bisa saja dijebak oleh manusia ini dan akhirnya jatuh ke tangannya. Mendengar perkataan Wu Xie, Yan Jiang mengangguk setuju. Syukurlah aku memilikimu, Wu Xi. Analisis Anda telah mencerahkan saya. Kalau tidak, kita mungkin baru saja jatuh ke dalam perangkap manusia itu. Saya terlalu terburu-buru. Setelah berjalan cukup jauh, pria gendut itu mendengar suara kerikil pecah di belakangnya. Dia menoleh untuk melihat ke belakang dan melihat Wu Xie melambai padanya. Lakukan saja sesukamu. Wu Xie perlahan mengirimkan suaranya kepada pria gendut itu saat dia memimpin Yan Jiang dan yang lainnya bersembunyi di balik batu. Pria gemuk itu menerima sinyal Wu Xie dan menarik napas dalam-dalam sebelum berjalan perlahan menuju sisi lain pulau. Di saat yang sama, di sisi lain pulau, Guo Yurong duduk di samping Xiao Changtian sambil memegang layang-layang raksasa buatan Xiao Changtian. Tuan muda Xiao, bisakah benda ini benar-benar membawaku ke langit? Guo Yurong berkata pada Xiao Changtian sambil melambaikan layang-layang raksasa di depannya. Xiao Changtian tersenyum pada Guo Yurong saat mendengar kata-katanya. Tentu saja, setelah saya menyelesaikan modifikasinya, saya akan bisa terbang di langit seperti para penggarap abadi itu. Tapi Nona Guo mungkin tidak membutuhkan benda ini. Xiao Changtian juga tahu bahwa Guo Yurong adalah seorang kultivator abadi, jadi dia tidak membutuhkan benda ini untuk terbang. Guo Yurong tersenyum padanya saat mendengar kata-katanya. Saya ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Apakah itu tidak apa-apa? Melihat senyum polos Guo Yurong, Xiao Changtian pun tersenyum padanya. Jika Nona Guo suka berbicara, tentu saja tidak ada masalah. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Guo Yurong tersenyum manis dan memandangi danau. Saat ini, sosok naga air hitam perlahan muncul di permukaan danau. Setelah merasakan tatapan Guo Yurong, naga air hitam tidak berani tinggal lebih lama lagi. Kemudian, dia berenang hingga ke dasar danau. Saat itu, lelaki gendut itu juga datang ke tepi danau dan melihat perahu di tepi danau. Pria gendut itu juga langsung berjalan, lalu perlahan bergerak menuju Xiao Changtian. Sepanjang perjalanan, pria gendut itu terus memandangi danau. Seharusnya tidak ada bahaya di danau ini, bukan? Dia baru saja melihat sesuatu yang gelap gulita. Sepanjang perjalanan, pria gendut itu juga sangat gugup. Kemudian, dia perlahan sampai ke tepi danau. Setelah mereka sampai di darat, mereka melihat masih tidak ada pergerakan di danau. Pria gendut itu menghela nafas lega di dalam hatinya. Mungkin dia terlalu paranoid sekarang. Lalu, pria gendut itu perlahan berjalan menuju pulau. Saat ini, Xiao Changtian dan Guo Yurong juga memperhatikan pria gemuk di pulau itu. Pupil mata Changtian mengecil saat melihat pria gendut itu. Mengapa dia ingat bahwa pria gendut ini tidak berada di pegunungan api surgawi? Pada akhirnya, dia terbakar oleh api yang diludahi oleh binatang iblis itu. Mungkinkah si gendut ini juga seorang kultivator? Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian melambaikan tangannya ke arah pria gendut itu. Melihat Xiao Changtian melambai padanya, pria gendut itu menjadi gugup. Mungkinkah orang ini sudah mengetahui tujuan datang ke sini? Dengan pemikiran ini, pria gendut itu menghampiri Xiao Changtian. Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat pria gendut itu, Changtian berkata padanya perlahan. Guo Yurong juga mengenali pria gemuk itu. Melihat pria gendut itu, dia juga merasakan aura di tubuhnya yang dia benci. Apa yang kamu lakukan di sini? Mungkinkah dia akan melakukan sesuatu yang buruk? Kemudian, dia berjalan ke sisi pria gendut itu dan mengamatinya. Pria gendut itu juga sedang menatap Guo Yurong. Dia juga sangat gugup. Dia tergagap. Senior,
LJ di sini untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Xiao Changtian tidak tahu harus berkata apa. Rasa terima kasih. Dia tampaknya tidak membantu Fatih dengan cara apapun. Mungkinkah itu Nona Guo? Berpikir demikian, Xiao Changtian juga melihat ke arah Guo Yurong. Saat ini, pria gendut itu menyadari bahwa dia berbicara tidak jelas. Lalu, dia berkata pada Xiao Changtian dan Guo Yurong. Ya, saya datang untuk berterima kasih kepada kalian berdua karena dapat melarikan diri dari bahaya di pegunungan api surgawi. Ini juga berkat bantuan kalian berdua. Setelah dia selesai berbicara, pria gendut itu merasa gugup. Alasan kenapa dia bisa bertahan dari naga jahat darah merah adalah berkat ras jahat. Jika kedua orang ini benar-benar seperti yang dikatakan Tuan. Jika kekuatannya mengerikan, maka dia seharusnya bisa mengetahui kebohongannya dalam sekejap. Kemudian, pria gendut itu melihat Xiao Changtian berjalan ke arahnya. Apakah orang ini akan menyerangnya? Dengan pemikiran ini, pria gendut itu melihat Xiao Changtian menepuk bahunya. Ada serangga. Xiao Changtian menunjuk ke arah nyamuk emas yang ditanam Jenderal Yan di bahu pria gendut itu dan berkata perlahan. Sudah berakhir. Mendengar perkataan Xiao Changtian, pria gendut itu mengira Xiao Changtian telah menemukan identitasnya. Saat ini, Guo Yurong juga melihat nyamuk emas di bahu pria gendut itu dan berkata perlahan. Serangga ini, jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, Anda harus berterima kasih kepada Nona Guo. Saya tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Anda. Saya tidak akan datang. Apakah Anda ingin datang ke pulau dan duduk sebentar? Pada saat ini, Xiao Changtian berkata kepada pria gemuk itu. Pria gendut itu juga sedikit tercengang saat mendengar perkataan Xiao Changtian. Apakah orang ini mengundangnya untuk beristirahat di sini? Tidak menemukan identitasnya. Xiao Changtian menyela Guo Yurong yang sedang mengamati. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Guo Yurong mengerutkan kening. Dia perlahan berkata pada pria gendut itu. Itu tidak akan berhasil. Aura pada si gendut ini membuatku merasa tidak nyaman. Apakah kamu ingin tinggal di sini? Apakah kamu masih akan kembali? Pada saat ini, Guo Yurong tersenyum mengancam pada pria gemuk itu. Mendengar perkataan Guo Yurong, pria gendut itu langsung berkata pada Xiao Changtian, tidak perlu. Aku akan pergi sekarang. Bab 679, 4 Binatang Iblis 1. Alam surgawi, di luar pegunungan 100.000. Sesosok perlahan muncul dari kehampaan. Orang tua itulah yang datang jauh-jauh ke sini dari aliansi jalan lurus. Ketika tiba di pinggiran pegunungan 100.000, lelaki tua itu juga melihat kabut di puncak gunung. Matanya berhenti sejenak sebelum dia terbang ke pegunungan 100.000. Suara mendesing. Sosok tetua mutiara spiritual melesat melintasi lembah dan tiba di belakang gunung. Mengaum. Begitu penatua mutiara roh mendarat di gunung belakang, dia mendengar suara gemuruh yang marah. Segera setelah itu, sebuah telapak tangan hitam besar menyerangnya. Melihat cakar beruang mendatanginya, penatua mutiara roh tersenyum. Kemudian, dia mengayunkan telapak tangannya dan bertabrakan dengan cakar beruang itu. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan, dan sebuah suara terdengar di udara. Kemudian, penatua mutiara spiritual perlahan berkata kepada beruang hitam. Saya tidak punya niat menjadi musuh Anda. Saya hanya ingin mengunjungi pemilik pulau ini. Segera setelah dia selesai berbicara, penatua mutiara roh menunjuk ke arah beruang hitam itu, dan lingkaran cahaya turun ke tubuhnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Beruang hitam itu tertahan oleh lingkaran cahaya tetua mutiara spiritual, dan ia mengeluarkan serangkaian raungan marah. Kemudian, lelaki tua itu tersenyum pada beruang hitam itu dan terbang ke depan. Segera, lelaki tua itu menemukan Xiao Changtian dan Guo Yurong di tepi danau. Melihat mereka berdua, tetua mutiara spiritual juga terbang ke arah mereka. Lelaki tua itu tersenyum pada mereka ketika dia mendarat di depan mereka. Saat ini, Xiao Changtian baru saja menyuruh pria gemuk itu pergi. Ketika dia kembali ke tepi danau dan melihat lelaki tua dari sekte mutiara spiritual, dia juga sedikit terkejut. Mengapa ada orang lain di pulau itu? Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian perlahan berkata kepada orang tua itu. Dan Anda, orang tua itu tersenyum pada Xiao Changtian. Saya dari aliansi jalan lurus, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Pada saat ini,
Penatua Mutiara Spiritual berbicara kepada Xiao Changtian. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengambil langkah ke samping, memperlihatkan beberapa binatang iblis di belakangnya. Mereka semua telah mengalami sejumlah kesulitan. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menyelamatkan mereka. Xiao Changtian melihat ke belakang lelaki tua itu ketika dia mendengar bahwa lelaki tua itu tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun. Saat ini, di belakang lelaki tua itu, ada 4 hewan kecil itu berdiri perlahan. Melihat hewan kecil tersebut, Xiao Changtian pun memandang lelaki tua itu dengan curiga. Orang tua ini, bukankah dia akan menggunakan hewan kecil ini untuk eksperimen? Di paling kiri ada seekor burung liar, tapi itu saja. Karena sangat sulit untuk mengatakan apakah itu dihitung atau tidak. Bentuknya seperti burung pegar emas, terutama kepala dan lehernya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia merasa benda ini tidak terlihat seperti itu. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya dan di dunia budidaya, dia belum pernah melihat burung pegar emas dengan sayap tidak rata. Dia akan menganggapnya sebagai burung pegar emas yang cacat. Namun, selain burung pegar emas, ada satu lagi yang lebih konyol. Ia memiliki tubuh yang kuat dan 4 anggota tubuh yang sehat. Jika seseorang tidak melihat kepalanya, dia akan mengira itu adalah harimau yang ganas. Namun, Xiao Changtian terdiam saat melihat kepalanya. Itu adalah kepala babi. Xiao Changtian juga sulit membayangkan bagaimana lelaki tua ini memelihara babi hingga menjadi begitu kuat. Di samping babi yang kuat itu ada serangga kecil. Dalam ingatannya, ukuran cacing lebih kecil dari ukuran ujung jari. Di depan Xiao Changtian, serangga ini seukuran telapak tangan. Jika bukan karena dia tidak memusuhi dia, Xiao Changtian akan mengira orang di depannya adalah binatang iblis. Yang terakhir relatif normal. Penampilannya sangat normal. Namun, mulutnya terus mengeluarkan serangkaian bunyi bip. Itu jelas seekor rusa, jadi mengapa ia membuat babi menangis? Xiao Changtian akhirnya mengerti kenapa lelaki tua ini mencarinya. Orang tua ini seharusnya adalah penduduk kota kecil di luar. Pasti karena unggas di rumahnya tiba-tiba bermutasi dan tidak bisa dijual. Itu sebabnya dia datang kepadanya untuk meminta bantuan. Lagi pula, sejak wabah itu terjadi, penduduk kota datang kepadanya untuk apapun. Xiao Changtian tidak mengatakan bahwa tidak baik bagi mereka untuk mencarinya. Sebaliknya, Xiao Changtian menyambut warga kota untuk menemukannya. Lagi pula, keterampilan medis yang dia peroleh dari sistem tidak ada gunanya. Sayang sekali. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian perlahan berkata kepada tetua ras spiritual. Orang tua, tunggu sebentar. Aku akan masuk ke dalam dan mengambil beberapa alat peraga. Xiao Changtian masuk ke pulau itu. Ini adalah pertama kalinya Xiao Changtian melihat situasi unggas ini. Dia harus kembali dan melihat informasi dan menemukan beberapa tanaman obat. Mendengar perkataan Xiao Changtian, tetua mutiara spiritual tersenyum padanya. Maafkan aku minta maaf. Melihat Xiao Changtian tidak menanyakan latar belakangnya dan tidak terkejut sama sekali bahwa dia ada di sini, dia merasa sedikit tidak nyaman. Jelaslah dia tahu betul tentang kedatangannya ke sini. Hal ini juga membuat lelaki tua itu semakin tertarik dengan latar belakang Xiao Changtian. Lagi pula, hanya ada sedikit orang di alam manusia di surga yang mengetahui identitasnya. Dan mereka yang dapat mengidentifikasi dia pada pertemuan pertama mereka bahkan lebih jarang lagi. Setelah Xiao Changtian pergi, binatang iblis di tanah perlahan berkata kepada orang tua itu. Lingzu, kenapa kamu membawa kami ke sini? Sebelumnya, Anda memberitahu kami bahwa Anda dapat menyelesaikan masalah ki jahat di tubuh kami. Mengapa kamu datang ke alam surgawi ini dengan energi spiritual yang tipis? Apakah kamu mengolok-olok kami? Binatang iblis yang dibawa oleh tetua mutiara roh semuanya berasal dari perang suci melawan ras jahat. Seorang penolong manusia yang telah memberikan kontribusi luar biasa tetapi terluka parah dan terkikis oleh energi jahat. Dia membawa mereka ke sini untuk melihat kemampuan dan sikap Xiao Changtian. Jika Xiao Changtian benar-benar berpihak pada umat manusia dan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan energi jahat, maka dia akan mampu melakukannya. Kemudian, dia harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan binatang iblis ini. Namun, jika dia mengabaikannya, itu berarti Xiao Changtian tidak 100% berpihak pada umat manusia. Sikap dan sikap Xiao Changtian terhadap perang dengan ras jahat sangat penting bagi Penatua Mutiara Roh.
Mendengar keraguan dari binatang iblis ini, lelaki tua dari Sekte Mutiara Spiritual berkata kepada mereka. Semuanya, aku sudah membawamu ke sini. Tidak bisakah kamu menunggu di sini? Setelah dihantui oleh Ki Jahat selama bertahun-tahun, Lingzu tidak tahan lagi menontonnya, jadi dia berpikir untuk membawa kalian ke sini. Mendengar perkataan Lingzu, binatang iblis di tanah akhirnya menutup mulutnya. Dia baru saja melampiaskan amarahnya karena merasa putus asa setelah memiliki harapan. Mereka juga mengetahui tentang kontribusi tetua mutiara roh pada alam manusia di surga selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, mereka semua menutup mulut dan menunggu kembalinya Xiao Changtian. Bab 680-1 benar-benar tidak membohongimu, I. Alam surgawi, 100.000 pegunungan. Saat ini, di sebuah gua di lembah pegunungan 100.000. Yan Jiang dan Wu Xie sedang duduk di dalam gua bersama sekelompok tentara gelap. Yan Jiang duduk di atas batu di dalam gua, wajahnya juga agak pucat. Mereka telah mengamati pulau itu dari luar, tetapi aura kuat tiba-tiba datang ke pulau itu. Yan Jiang pun segera bersembunyi di sebuah gua di lembah. Karena aura itu membuatnya merasakan bahaya yang sangat besar. Jika dia tidak segera pergi, dia dan para prajurit kegelapan mungkin harus tetap di sini. Namun, dia tidak berani bergerak terlalu banyak karena akan meningkatkan risiko ketahuan. Saat ini, di dalam gua, Wu Xie berkata perlahan kepada Jenderal Yan. Tuanku, saya pikir manusia itu mungkin telah ditemukan. Saya pikir ini saatnya bagi kita untuk menemukan cara untuk melarikan diri tanpa cedera. Wu Xie secara alami merasakan aura kuat yang tiba-tiba muncul di pulau itu. Perasaan itu sama seperti ketika dia menghadapi orang-orang tua dari aliansi jalan lurus itu. Dia belum pulih dari cederanya dan bukan tandingannya. Ketika Yan Jiang mendengar kata-kata Wu Xie, wajahnya menjadi pucat. Dia menepuk batu di bawah pantatnya, dan seluruh batu itu meledak di udara. Bang! Batu itu hancur olehnya, dan Yan Jiang terduduk di tanah. Melihat Jenderal Yan jatuh ke tanah, beberapa prajurit gelap bergegas maju. Tuan Yan Jiang, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, prajurit kegelapan juga bertanya kepada Jenderal Yan dengan prihatin. Jenderal Yan berdiri dari tanah dalam keadaan menyesal dan melambaikan tangannya ke arah prajurit kegelapan. Kemudian, para prajurit kegelapan mundur. Setelah sampai di gua, dia merenung dalam-dalam. Dia ingat bahwa sejak dia mengetahui tentang tempat di mana manusia memurnikan energi jahat, dia telah mengirim Wuxin dan Wuming ke Heavens Beyond. Namun, Wuxin dan Wuming tidak hanya tidak mendapatkan informasi apapun, tetapi mereka juga tidak menemukan apapun. Mereka langsung dibungkam. Ada juga Wu Xie yang datang ke Heavens Beyond dan langsung terluka. Segala macam tanda telah menunjukkan bahwa ras manusia mungkin telah lama menyembunyikan sesuatu yang tidak diketahui dari ras jahat. Mungkin kemampuan memurnikan energi jahat yang disebutkan manusia adalah kartu truf manusia. Dia datang ke sini karena dia sangat marah hingga kehilangan akal sehatnya dan bertindak berdasarkan dorongan hati. Setelah manusia itu pergi ke pulau itu, dia tidak bisa lagi merasakan aura nyamuk emas. Agaknya, manusia itu juga dianggap pengkhianat oleh mereka. Dia harus ditangani. Dengan pemikiran ini, Jenderal Yan berkata perlahan kepada Wu Xie. Wu Xie, kamu benar. Sudah waktunya bagi kita untuk memikirkan jalan keluar kita sendiri. Kalau tidak, kita mungkin harus tetap di sini hari ini. Itu akan menjadi kerugian besar bagi klan kami. Ini juga akan memberikan pengaruh yang sangat tidak menguntungkan terhadap serangan kami di masa depan. Wu Xie melihat Jenderal Api telah mendapatkan kembali penampilannya yang tenang dan bijaksana dan dia menghela nafas lega. Setelah itu, dia mengangguk ke arah Jenderal Yan dan perlahan berkata, Tuan Yan Jiang, saya pikir Anda boleh membiarkan saya menarik perhatian mereka terlebih dahulu, baru Anda bisa membawa semua orang dan meninggalkan tempat ini. Aku akan menemui kalian nanti. Mendengar perkataan Wu Xie, Yan Jiang segera menghentikannya. Tidak, Wu Xie, kamu terluka dan aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Lalu, dia menepuk dada Wu Xie dan berkata perlahan. Aku akan menarik mereka. Tuanku, Anda tidak bisa. Anda adalah komandan kami. Kami tidak punya cara untuk menjelaskannya kepada atasan. Saat ini, Wu Xie berbicara perlahan kepada Jenderal Yan. Mendengar kata-kata Wu Xie,
Jenderal Yan tidak tahu kenapa, tapi dia merasa ada yang tidak beres. Jadi orang ini khawatir para petinggi akan menyalahkannya. Memikirkan hal ini, Yan Jiang ingin mengatakan sesuatu. Dia mendengar suara dari tentara gelap di luar. Tuan, manusia itu telah kembali. Mendengar kata-kata prajurit kegelapan itu, Yan Jiang juga tertegun sejenak, lalu dia menatap Wu Xie. Mereka melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Menurut spekulasi mereka, manusia itu seharusnya tidak bisa kembali. Kemudian, mereka berdua tampaknya memikirkan sesuatu dan berkata kepada prajurit gelap itu. Ayo masuk. Setelah itu, di bawah pimpinan tentara kegelapan, pria gemuk itu juga perlahan-lahan dibawa ke hadapan Wu Xie dan Yan Jiang. Melihat pria gendut di depannya, Jenderal Yan memimpin dan berkata kepadanya. Kamu kembali. Apakah kamu menemukan sesuatu? Pria gendut itu memandang Yan Jiang dan Wu Xie di atasnya dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada mereka. Orang itu hanyalah orang biasa. Setelah itu, pria gendut itu memberitahu Yan Jiang dan Wu Xie semua yang terjadi di pulau itu. Saat dia berbicara, pria gemuk itu tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Jenderal Yan tiba-tiba melompat dari tempat duduknya. Sesampainya di hadapan pria gendut itu, Jenderal Yan pun mengangkat pakaiannya dan perlahan berkata padanya. Apakah kamu serius? Jangan bilang kamu mencoba menipuku agar aku mati. Melihat ekspresi kejam Yan Jiang, pria gendut itu juga sangat ketakutan di dalam hatinya. Tidak, tidak, tuanku, mohon bijaksana. Apa yang saya katakan itu benar. Saat ini, pria gendut itu juga merasa ingin menangis. Lalu, sepertinya dia sudah melakukannya. Memikirkan sesuatu dan perlahan berkata kepada Jenderal Yan. Bukankah tuanku menanam serangga di tubuhku? Tuanku bisa menyelidikinya. Mendengar kata-kata penyelamatan diri pria gendut itu, Jenderal Yan melemparkannya ke tanah. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah yang kamu katakan itu benar. Jika kamu berani berbohong padaku, kamu tahu konsekuensinya. Menurut kesimpulan sebelumnya, bagaimana manusia ini bisa hidup kembali? Lagi pula, apakah Wuxin dan Wu Ming bunuh diri? Di mata Jenderal Yan, pria gendut itu baru saja berjuang di ranjang kematiannya. Begitu dia selesai berbicara, tangan Jenderal Yan memancarkan seberkas cahaya ke arah pria gemuk itu. Lalu, pria gendut itu merasa ingin muntah. Seekor serangga emas terbang keluar dari mulutnya. Serangga emas itu terbang ke telapak tangan Jenderal Yan dan merasakan informasi yang dikirimkan darinya. Yan Jiang juga sedikit mengernyit. Wu Xie melihat kerutannya. Dia juga datang ke sisinya dan perlahan berkata padanya. Tuanku, ada apa? Sepertinya orang itu benar-benar orang biasa. Pada saat ini, Yan Jiang berkata kepada Wu Xie dengan kaget. Dia telah mengirimkan serangga emas ke tubuh pria gemuk itu untuk mengawasinya. Pria gendut itu mungkin telah menipunya, tetapi serangga emas itu pasti tidak akan menipunya. Kemudian, Jenderal Yan memikirkan sesuatu dan berkata kepada Wu Xie perlahan, Wuxi, saya mengerti sekarang. Orang itu hanya memiliki alat ajaib yang kuat. Aku akan pergi dan membunuhnya sekarang. Saya akan merebut artefak dharmanya dan meningkatkan kekuatan tempur ras jahat kita. Bab 681, Sangat Munafik 1. Alam Surgawi, di dalam pegunungan 100.000. Setelah Yan Jiang berbicara dengan Wu Xie, dia hendak keluar. Berdasarkan apa yang dikatakan Wu Xie kepadanya, orang itu mempunyai pedang panjang yang kuat di tangannya. Mungkin karena pedang panjang itulah Wuxin dan Wu Ming jatuh ke tangannya. Namun, dia berbeda. Dia memegang senjata jahat yang diberikan oleh Tuhannya di tangannya. Itu bisa memblokir serangan semua artefak abadi. Terlebih lagi, orang itu mampu memurnikan energi jahat, yang kemungkinan besar berhubungan dengan pedang panjang itu. Dia ingin membunuh orang tua itu sebelum pedangnya jatuh ke tangan orang tua dari jalan yang benar. Merebutnya dengan tangannya sendiri bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Mereka tidak hanya mendapatkan artefak surgawi yang paling kuat dari umat manusia, tetapi mereka juga meningkatkan kekuatan ras jahat secara signifikan. Dengan pemikiran ini, Jenderal Yan berjalan keluar gua dan menuju pulau. Wu Xie melihat Jenderal Api pergi dan merasa ada yang tidak beres. Namun, dia tidak tahu persis di mana lokasinya. Dia hanya bisa membiarkan Jenderal Yan keluar. Kemudian, prajurit kegelapan di dalam gua melambaikan tangannya.
Para prajurit kegelapan membawa pria gendut itu dan mengikuti Jenderal Yan keluar. Yan Jiang datang ke tepi danau dan melompat tinggi ke udara. Kemudian, dia melepaskan aura jahat dari tubuhnya. Aura jahat yang mengerikan meledak di udara. Kejahatan menghancurkan 10.000 kekosongan. Jenderal Api mengenakan baju perang dan seluruh tubuhnya dipenuhi api. Lalu, api di tubuhnya bergoyang. Telapak api jahat yang besar terbentuk di udara dan menyerang pulau itu. Jenderal Yan yakin jika dia menyerang lebih dulu, dia pasti bisa menenggelamkan seluruh pulau. Pada saat itu, dia perlahan akan mencari pedang itu. Sudut mulut Jenderal Yan membentuk senyuman bangga ketika dia melihat telapak tangan besar yang menyala-nyala. Dia tidak pernah merasa sebaik ini sejak dia datang ke Heavens Beyond. Di pulau itu, lelaki tua dari mutiara spiritual duduk di tepi danau, menunggu Xiao Changtian kembali. Api di langit akan muncul pada saat itu, dan itu juga akan menjadi kejahatan yang mengerikan. Jadi semua ras jahat datang ke sini. Di samping lelaki tua itu, keempat binatang iblis itu merasakan aura jahat di udara. Mereka juga sangat marah. Aura jahat ini bisa dikatakan sebagai musuh terbesar dalam hidup mereka. Pada saat ini, Penatua Mutiara Spiritual perlahan berkata kepada binatang iblis di sampingnya. Kalian tunggu di sini. Lalu, dia menunjuk ke telapak tangan yang menyala di udara. Suara mendesing. Saat Penatua Mutiara Roh menyerang, seluruh ruangan membeku. Kemudian, retakan spasial muncul di angkasa dan menelan seluruh telapak tangan yang menyala. Di udara, pupil mata Yan Jiang mengerut saat dia melihat telapak tangannya yang menyala terserap. Kemudian, dia melihat sosok lelaki tua dari Sekte Mutiara Spiritual di bawah. Apakah ini orang tua dari aliansi benar? Dan yang terkuat. Benar sekali, Ling Zhu memang orang terkuat di seluruh aliansi Dao benar, dan juga orang nomor satu di alam manusia di surga. Yan Jiang tidak menyangka akan ada seorang lelaki tua di pulau ini. Tanpa ragu, dia berbalik dan terbang keluar dari pegunungan 100.000. Dengan kekuatannya, tinggal di sini sama saja dengan mengirim kepalanya ke tempat lain. Melihat Yan Jiang ingin pergi, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya ke arah kepergian Jenderal Yan. Kemudian, Yan Jiang, yang berada di udara, merasakan dunia di sekitarnya berputar. Dalam waktu singkat, dia tiba di depan tetua mutiara spiritual. Melihat Jenderal Yan di depannya, lelaki tua dari Ling Zhu berkata perlahan, ras jahat menjadi semakin sombong. Sesampainya di hadapan Penatua Mutiara Spiritual, Jenderal Yan tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Melihat tetua Mutiara Spiritual, Yan Jiang tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ling Zhu, aku tidak menyangka kamu yang mengatur ini. Aku kalah kali ini. Gunakan metode apapun yang Anda miliki. Kalian manusia pada akhirnya akan ditaklukkan dan diperbudak oleh ras jahat. Mendengar perkataan Yan Jiang, lelaki tua dari Ling Zhu perlahan berkata kepadanya, saya tidak ingin membicarakan hal ini. Katakan padaku, apa tujuanmu kemari? Orang tua itu juga sangat tertarik dengan kedatangan Yan Jiang ke alam yang lebih rendah. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak mengerti? Kamu sendiri yang membuat jebakan ini, dan kamu masih berani bertanya padaku. Manusia sungguh munafik. Ayo, hancurkan aku. Sama seperti orang tua itu, Jenderal Yan juga sangat tertarik dengan metode yang dapat memurnikan energi jahat. Dia tidak ingin mati tanpa mengetahui alasannya. Saat ini, dia mengerti mengapa pria gendut itu berani membiarkan dia menyelidiki serangga emas. Dengan kemampuan mutiara spiritual, bukan tidak mungkin bisa terhindar dari deteksi serangga emas. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia ceroboh. Orang tua itu menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Yan Jiang. Untuk menghadapimu, aku masih perlu memasang jebakan. Kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Hentikan omong kosong itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika tidak, jangan salahkan aku karena mencari jiwamu. Saat ini, Ling Zhu tua mengancam Jenderal Yan. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Yan Jiang tampak sedikit menghina. Dia berkata kepadanya, maumu, orang tua ini masih berpura-pura. Dia ingin melihat apa yang dia lakukan. Pada saat ini, Penatua Mutiara Spiritual juga tiba di depan Jenderal Yan. Dia menekan kepala Jenderal Yan dan menyuntikkan aliran esensi sejati ke kepalanya.
Dia dapat merasakan bahwa lelaki tua itu benar-benar akan mencari jiwanya. Yan Jiang juga sedikit terkejut. Kenangan penting dari ras jahat telah tersegel dalam pikiran setiap orang. Mustahil bagi mutiara spiritual ini untuk tidak mengetahui bahwa mutiara spiritual itu tidak akan berpengaruh apapun padanya jika dia mencari jiwanya. Sebaliknya, hal itu akan menghabiskan kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, lelaki tua dari Sekte Mutiara Spiritual juga telah membahas hal-hal yang berkaitan dengan Yan Jiang. Lalu, hatinya bergetar. Pertama, sebenarnya ada dua orang dari ras jahat yang menyelinap ke dalam Heavens Beyond dan mereka sebenarnya tidak menyadarinya. Tampaknya metode ras jahat dalam menyembunyikan aura mereka semakin maju. Kedua, dia dikejutkan oleh Xiao Changtian. Dia telah dengan hati-hati merasakan aura Xiao Changtian, tapi dia tidak merasakannya. Dia tidak menyangka akan ada senjata suci di tangannya yang dapat memurnikan ki jahat. Yan Jiang dapat dikatakan telah memecahkan semua keraguan yang dimiliki lelaki tua dari Sekte Mutiara Roh itu. Pada saat ini, Xiao Changtian telah menjadi target yang ingin diikat oleh Penatua Permata Spiritual dengan segala cara. Itu karena memurnikan energi jahat merupakan faktor penting dalam perang antara manusia dan ras jahat. Pada saat ini, Penatua Mutiara Roh juga merasakan sesuatu dan melihat ke samping. Xiao Changtian perlahan berjalan ke arah mereka. Pada saat yang sama, tatapan Jenderal Yan juga terfokus pada Xiao Changtian. Pak Tua, saya mencampurkan obat. Saya tidak tahu apakah itu berguna bagi Anda. Saat ini, saya hanya bisa mencoba. Di kejauhan, Xiao Changtian melihat lelaki tua dari Mutiara Spiritual dan melambaikan tangannya ke arahnya. Bab 682, meremehkan orang lain, mati menjadi orang jahat. Ras, alam surgawi, 100.000 gunung. Di pulau itu, Penatua Mutiara Spiritual mendengar kata-kata Xiao Changtian dan berkata perlahan. Terima kasih, senior. Jika dia merasa was-was terhadap Xiao Changtian, maka dia pasti bisa melakukannya. Tetapi sekarang, dapat dikatakan bahwa hal itu sepenuhnya tidak diumumkan, hanya berdasarkan apa yang dilihat Jenderal Yan dalam benaknya. Xiao Changtian sudah cukup baginya untuk memanggilnya senior. Xiao Changtian tersenyum pada tetua Mutiara Spiritual. Jangan terlalu cepat bahagia. Saya baru saja membuat obat-obatan ini. Kita harus melihat seberapa efektifnya. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Changtian mengambil botol obat di tangannya dan perlahan berjalan di depan 4 binatang iblis itu. Dia menaburkan bubuk obat ke tubuh mereka satu persatu, dan gelombang ki hitam naik dari tubuh keempat binatang iblis itu satu persatu. Keempat binatang itu tidak memiliki harapan apapun pada Xiao Changtian. Setelah bubuk obat itu masuk ke tubuhnya, dia bisa merasakan perubahan pada tubuhnya. Mereka saling berpandangan dengan kaget. Aura jahat di tubuh mereka sepertinya perlahan menghilang. Aura jahat yang telah mengganggu mereka selama bertahun-tahun dan tidak pernah terselesaikan sepertinya akan meninggalkan mereka. Keempat binatang iblis itu melihat kegembiraan dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Kemudian, dia melihat ke arah Xiao Changtian di depannya, dan ekspresinya berubah drastis. Mereka baru saja menerima bubuk obat Xiao Changtian, mungkin karena lelaki tua dengan mutiara spiritual. Sekarang, mereka tidak lagi memandang Xiao Changtian dengan jijik. Yang menggantikannya adalah rasa hormat yang mendalam. Orang ini adalah berkah bagi ras manusia. Mungkinkah perang dengan ras jahat akhirnya akan membawa titik balik? Dengan pemikiran ini, keempat binatang iblis itu berlutut di depan Xiao Changtian. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkapkan permintaan maaf mereka kepada Xiao Changtian dan rasa terima kasih mereka kepadanya karena telah menyelamatkan hidup mereka. Xiao Changtian melihat keempat binatang itu dan berkata, "Jangan bergerak, kalau tidak, efek obatnya mungkin tidak baik." Pada saat ini, Xiao Changtian berkata kepada keempat binatang itu. Mendengar perkataan Xiao Changtian, keempat binatang iblis itu tersentuh dan menghentikan apa yang mereka lakukan. Orang tua senior ini jelas tidak mengambil hati masalah sebelumnya dan masih saja memperlakukan mereka dengan sangat baik. Sebelumnya, mereka berempat benar-benar memandang rendah orang lain. Memikirkan hal ini, Vincent dan yang lainnya tidak dapat menahan tangis. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun, dan sudah lama sekali mereka tidak berganti kulit. Air mata. Dia tidak menyangka kalau itu sebenarnya berada di sebuah pulau di alam bawah.
Xiao Changtian melihat keempat binatang iblis itu dan meletakkan tangannya di dagunya. Mungkinkah bubuk obat yang baru saja diraciknya terlalu asam dan pedas, sehingga menyebabkan mereka meneteskan air mata? Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian mengambil botol di tangannya dan mengendusnya. Tidak ada masalah. Mungkinkah ada pasir di matanya? Namun, tidak ada badai pasir hari ini. Xiao Changtian tidak bisa memikirkan alasan untuk ini, jadi dia menoleh ke lelaki tua itu dan berkata, "Orang tua, kau tinggal dewa di sini dan awasi mereka. Jika terjadi sesuatu, beritahu aku saja. Saya akan pergi dan memperbaiki obat ini. Mungkin efeknya akan lebih baik." Xiao Changtian ingin kembali dan mencari tahu alasan mengapa unggas itu menangis. Kalau tidak, kalau penyakit asal unggas orang tua itu tidak disembuhkan, sudah terlambat. Jika dia menimbulkan penyakit lain, dia akan mengecewakannya. Mendengar perkataan Xiao Changtian, keempat binatang iblis itu tersentuh. Efek yang lebih baik. Dari perkataan senior, dia tidak puas dengan kecepatan lambat bubuk obat ini mengeluarkan energi jahat dari tubuh mereka. Memang, ketika aura jahat keluar dari tubuh mereka, mau tak mau mereka merasakan sakit karena aura jahat yang ada, mengganggu mereka selama bertahun-tahun. Senior mempercepat kecepatan mengeluarkan energi jahat, jelas tidak ingin membiarkan dia menderita begitu banyak kesakitan. Senior memang orang baik. Di samping lelaki tua itu, Yan Jiang melihat Xiao Changtian dan empat binatang buas di tanah. Sebagai jenderal ras jahat yang pernah ikut serta dalam perang suci sebelumnya, tentu saja dia mengetahui status keempat binatang iblis itu di kalangan umat manusia. Mereka pernah mendatangkan banyak masalah bagi ras jahat. Bahkan dapat dikatakan bahwa alasan mengapa ras jahat tidak menaklukkan alam manusia di atas surga selama ini adalah karena mereka telah bertempur untuk alam manusia di atas surga selama ini. Pada tingkat yang besar, hal itu juga ada hubungannya dengan binatang-binatang iblis. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka di sini hari ini. Namun, dia ingat bahwa dalam perang suci terakhir, mereka semua dilukai oleh makhluk kuat dari ras jahat. Mengapa aura jahat di tubuh mereka menghilang sedikit demi sedikit? Melihat Xiao Changtian di depan mereka, keempat binatang iblis ini adalah para senior umat manusia. Namun, manusia ini tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Sebaliknya, keempat binatang iblis itu memandang pemuda itu dengan sedikit rasa hormat. Mungkinkah Jenderal Yan juga memikirkan sesuatu saat ini? Dia menatap lelaki tua di sampingnya yang baru saja mencari jiwanya. Ada pula cara anak muda itu menyapa Ling Zhu setelah mereka muncul. Semua ini sepertinya menunjukkan bahwa umat manusia tampaknya memiliki pemimpin yang lebih tinggi daripada Ling Zhu dan yang lainnya. Ketika dia memikirkan hal ini, hati Yan Jiang juga mengalami pukulan hebat. Sebelumnya, ras jahat dengan suara bulat percaya bahwa pemimpin tertinggi umat manusia adalah aliansi jalan lurus yang telah mereka bentuk. Dia tidak menyangka akan ada pemimpin di atas sesepuh mutiara spiritual, yang merupakan pemimpin tertinggi aliansi jalan lurus. Dan orang ini sepertinya memiliki sarana untuk memurnikan energi jahat dari ras jahatnya. Luar biasa, luar biasa. Memikirkan Wuxin dan Wuming, Jenderal Yan tampaknya telah menjelaskan semuanya. Jika Wuxin dan Wuming mati di tangan manusia, itu sangat masuk akal. Mungkinkah Wu Xie memuntahkan darah setelah melihat pedang orang ini? Jelas, alam orang ini telah mencapai titik di mana ia dapat memukul banteng dari jauh. Sambil memikirkan hal ini, Jenderal Yan juga menatap Xiao Changtian. Dia tidak pergi sedetik pun, seolah ingin mengukir sosok Xiao Changtian dalam benaknya. Dia memiliki ciri-ciri halus dan sikap anggun. Dia berpakaian hijau dan tampak luar biasa. Apakah ini gambaran para pembudidaya manusia itu? Jenderal Yan mengingat gambaran Xiao Changtian di benaknya dan melihat sekeliling. Meskipun dia tahu bahwa kecil harapan baginya untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Namun, tidak penting lagi apakah dia pergi atau tidak. Hal terpenting adalah menyebarkan berita bahwa seorang pemimpin muda dan berkuasa telah muncul di umat manusia. Bagaimanapun, ini menyangkut hidup dan mati seluruh ras jahat. Dengan pemikiran ini, Jenderal Yan menjadi semakin bertekad dalam pikirannya. Dia juga terus-menerus menyemangati dirinya di dalam hatinya. Jenderal Yan, Anda mempunyai tanggung jawab dan misi untuk menyebarkan berita ini. Ras jahat adalah akhir hidupmu. Lahir di ras jahat, mati demi ras jahat. Setelah memberi dirinya sup ayam di dalam hatinya,
Yan Jiang juga mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari kekangan yang telah ditempatkan oleh Penatua Mutiara Spiritual. Pada dia. Bab 683, apakah kamu yakin tidak tahu bagaimana menghadapinya? 1. Alam surgawi, 100.000 pegunungan. Yan Jiang mengumpulkan sisa ki jahat di tubuhnya dan mencoba menerobos segel yang dipasang orang tua itu padanya. Pada saat yang sama, lelaki tua itu juga merasakan perubahan pada Yan Jiang. Gerakan tangannya berubah dan menekan Yan Jiang. Kemudian, Penatua Mutiara Spiritual perlahan berkata kepada Xiao Changtian. Senior, ini. Sebelum Penatua Mutiara Spiritual bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat Xiao Changtian melambaikan tangannya padanya. Aku tahu. Tangani saja sesuai keinginan Anda. Saya tidak akan terlibat. Xiao Changtian tahu apa yang ingin dikatakan lelaki tua itu. Orang tua ini. Ketika dia datang ke sini membawa obat, dia melihat orang tua itu sedang menguliahinya dari jauh. Jelaslah bahwa generasi muda dari lelaki tua ini tahu bahwa lelaki tua ini datang ke sini sendirian. Dia sedikit mengkhawatirkannya, tapi lelaki tua ini masih terlihat sedikit keras kepala. Dia tampaknya tidak terlalu puas dengan kepedulian juniornya terhadapnya. Namun, ini semua adalah urusan keluarga. Lebih baik membiarkan mereka menghilangkannya secara internal. Sebagai orang luar, dia tidak akan ikut campur. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian juga berencana berjalan menuju kamarnya. Ketika Penatua Mutiara Spiritual mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia juga terkejut, tetapi dia cepat bereaksi. Dengan kekuatan senior, dia tidak perlu mengatakan apapun. Dia pasti tahu apa yang dilakukan ras jahat ini di pulau ini. Bagaimanapun, senior baru saja berurusan dengan dua makhluk jahat belum lama ini. Akan tetapi, ia tidak memiliki cara apapun untuk menghadapi aura jahat ras jahat. Dengan pemikiran ini, Penatua Mutiara Spiritual perlahan berkata kepada Xiao Changtian. Senior, tunggu sebentar. Xiao Changtian tidak berjalan jauh ketika dia mendengar lelaki tua itu memanggilnya. Dia berbalik dan berkata perlahan. Ada apa, Pak Tua? Senior, sejujurnya saya juga tidak tahu bagaimana menghadapinya. Pada saat ini, Penatua Mutiara Spiritual berbicara kepada Xiao Changtian. Dia juga berharap Xiao Changtian dapat memberitahunya sesuatu tentang cara menghadapi energi jahat. Xiao Changtian mendengar kata-kata lelaki tua itu dan memandangnya dengan curiga. Penatua Mutiara Spiritual merasa sedikit tidak nyaman diawasi oleh Xiao Changtian. Dia perlahan berkata kepada Xiao Changtian. Senior, apakah ada masalah? Xiao Changtian mendengar kata-kata lelaki tua itu dan berkata. Orang tua, apakah kamu yakin tidak tahu bagaimana menghadapi ini? Orang tua ini tampak berusia 70-an atau 80-an. Di usia ini, dia seharusnya sudah memiliki cucu. Sekarang, dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu bagaimana menghadapi hubungannya dengan generasi muda. Ayolah, bahkan lelaki tua berusia 70-an atau 80-an tidak tahu. Aku ini lelaki muda berusia 20-an, kan? Xiao Changtian tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak mengerti pikiran lelaki tua itu. Orang tua itu mengangguk pada Xiao Changtian setelah mendengar kata-katanya. Pada saat yang sama, wajahnya sedikit merah. Dia jelas merasa sedikit malu. Ngomong-ngomong, setelah bertahun-tahun, aliansi jalan benar belum mengembangkan cara untuk menghadapi ki jahat. Mereka memang seharusnya merasa malu. Dengan pemikiran ini, Penatua Spiritual juga berkata kepada Xiao Changtian. Senior, orang tua ini memang bersalah. Saya tidak menemukan cara yang baik untuk menghadapinya. Mendengar perkataan lelaki tua itu dan melihat ekspresi lelaki tua itu, Xiao Changtian yakin bahwa lelaki tua ini tidak berbohong padanya. Kemudian, Xiao Changtian berkata kepada Tetua Mutiara Spiritual. Karena kamu bersikeras bertanya padaku, aku hanya bisa memberitahumu ini. Saat dia berbicara, Xiao Changtian juga menemukan petunjuk entah dari mana. Xiao Changtian menyerahkan penunjuk itu kepada lelaki tua itu dan berkata perlahan. Berjuang tidak akan membuahkan hasil. Lebih baik memberi orang lebih banyak kesempatan. Pada akhirnya, mungkin ada keuntungan yang tidak terduga. Setelah mengatakan itu, Xiao Changtian pun pergi ke kamarnya. Penatua Mutiara Spiritual melihat ke arah kiri Xiao Changtian dan kemudian melihat penunjuk di tangannya. Dia bisa merasakan aura suci dari penunjuk ini. Dan aura ini sepertinya adalah aura yang memurnikan energi jahat. Namun,
Dari apa yang baru saja dikatakan senior, tampaknya dia ingin memberi ras jahat ini kesempatan dan tidak menghancurkannya. Mungkinkah senior bermaksud membiarkan bidat ini kembali? Ini akan menjadi metode yang ditinggalkan oleh ras manusia di ras jahat. Ini akan sangat berguna ketika perang suci dimulai di masa depan. Dengan pemikiran ini, Penatua Mutiara Spiritual juga melihat ke arah Xiao Changtian pergi. Senior benar-benar berpandangan jauh ke depan. Orang tua ini benar-benar malu dengan rencana seperti itu. Kemudian, Penatua Mutiara Spiritual berjalan mendekati Yan Jiang. Lingzu, apa yang kau inginkan? Jika kau ingin membunuhku, bunuh saja aku. Aku tidak akan menyerah. Yan Jiang telah berusaha melepaskan diri dari energi jahat sejak tadi. Namun, selama proses ini, ia juga bisa merasakan tekanan dari lelaki tua itu dengan mutiara spiritual. Jelas, Jenderal Yan juga telah membuang kendi pecahnya dan meletakkan kartu-kartunya di atas meja bersama orang tua dari Sekte Mutiara Spiritual. Orang tua itu menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Yan Jiang. Karena kamu ingin pergi, aku akan membiarkanmu pergi. Sambil berbicara, lelaki tua itu juga menunjuk dahi Jenderal Yan. Kemudian, Yan Jiang merasa semua segel pada dirinya telah terangkat. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Yan Jiang juga merasa itu tidak nyata. Mutiara spiritual ini melepaskannya begitu saja. Dengan pemikiran ini, Yan Jiang perlahan berkata kepada orang tua itu. Penatua Mutiara Spiritual, meskipun saya tidak tahu trik apa yang Anda miliki, Anda akan menyesalinya. Sebelum Jenderal Yan bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat lelaki tua itu memegang sejumlah besar esensi sejati di tangannya. Telapak tangannya diletakkan di dahinya. Kemudian, Yan Jiang merasa bahwa dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Tidak masalah jika kamu tidak tahu. Aku akan memberitahumu sekarang. Orang tua dari Sekte Mutiara Spiritual memandang Jenderal Yan di depannya dan berkata perlahan. Orang tua ini telah menerima pencerahan dari senior hari ini dan telah memutuskan untuk membiarkanmu memainkan peran yang lebih besar. Berhentilah melawan. Yan Jiang sepertinya menyadari sesuatu setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Kemudian, dia dengan cepat mengerahkan ki jahat di tubuhnya untuk melawan lelaki tua dengan mutiara spiritual itu. Manik spiritual ini ingin mengubah ingatannya. Percuma saja. Melihat pembukaan sengit Yan Jiang, lelaki tua itu pun mengambil petunjuk yang diberikan oleh Xiao Changtian. Dia mencambuk Yan Jiang. Dengan suara tajam di udara, ki jahat yang baru saja dimobilisasi Jenderal Yan dimurnikan. Lingzu, kamu. Melihat penunjuk di tangan tetua mutiara spiritual, jejak rasa takut muncul di mata Jenderal Yan. Setelah itu, di mata Jenderal Yan yang ketakutan, kenangan dalam benaknya terus berubah. Pada akhirnya, tetua mutiara spiritual juga mendorong Yan Jiang ke udara. Lalu, dia menggumamkan sesuatu dan Yan Jiang perlahan membuka matanya. Ketika Yan Jiang melihat lelaki tua itu, dia terbang keluar dari pegunungan 100.000 tanpa menoleh ke belakang. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Fantasi, Aku Tidak Membesarkan Binatang-Binatang Divine Chapter 684 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 30 Juni tahun 2024 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode, of perbaikan kata. Bab 684, menunjukkan kekuatan pada Lingzu, 1. Penerjemah, 549.690.339. Alam surgawi, 100.000 gunung. Di udara, Yan Jiang memandang pulau di belakangnya. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, dia berlari kencang. Dia tidak menyangka bahwa orang di pulau itu sebenarnya adalah lelaki tua itu, Lingzu. Setelah lelaki tua itu mengubah ingatannya, Yan Jiang hanya ingat bahwa dia akan pergi ke pulau itu. Adapun apa yang terjadi di pulau itu, dia tidak ingat apapun. Dengan pemikiran ini di dalam hatinya, Yan Jiang segera mendatangi Wu Xie dan yang lainnya. Wu Xie menatap Jenderal Yan dan berkata kepadanya, "Tuan, bagaimana kabarnya? Apakah kamu menemukan sesuatu?" Kata-kata Wu Xie dipenuhi dengan kekhawatiran. Sudah lama sejak Yan Jiang pergi ke pulau itu. Dia tidak dapat mengetahui situasi di pulau itu. Jika Jenderal Yan tidak kembali, dia berencana untuk pergi dan memeriksanya sendiri. Melihat Yan Jiang aman dan sehat, Wu Xie menghela napas lega.
Sesampainya di sisi Wu Xie, Jenderal Yan berkata kepada prajurit kegelapan itu. Di mana manusia itu? Bawa dia ke sini. Ketika para prajurit kegelapan mendengar kata-kata Jenderal Yan, mereka tidak berani lalai. Dia segera menarik pria gendut itu ke depan Jenderal Yan. Melihat pria gemuk itu, Jenderal Yan pun mengangkatnya dari tanah. Tuan, ada apa? Melihat Jenderal Yan yang agresif, pria gemuk itu juga sangat takut. Yan Jiang tertawa dingin saat mendengar kata-kata pria gendut itu. Dia perlahan berkata pada pria gendut itu. Manusia, kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk berdalih. Saat dia berbicara, nyala api menyala di tangan Jenderal Yan. Lalu, api menjalar dari telapak tangan Jenderal Yan ke sekujur tubuh pria gemuk itu. Ah! Di tengah serangkaian tangisan yang menyedihkan, pria gemuk itu juga dibakar menjadi abu oleh Yan Jiang. Setelah berurusan dengan pria gendut itu, Jenderal Yan menyekat telapak tangannya. Jelas, kemarahan di hatinya belum hilang. Pada saat ini, Wu Xie juga bertanya kepada Jenderal Yan dengan bingung. Tuan, ada apa dengan manusia ini? Aku akan memberitahumu saat kita kembali. Tidak ada waktu untuk kalah. Bawalah prajurit kegelapan itu dan segera tinggalkan tempat ini bersamaku. Jika lelaki tua Lingzu itu menemukan kita mungkin tidak bisa pergi. Pada saat ini, kata-kata Jenderal Yan mengungkapkan sedikit kecemasan. Ketika Wu Xie mendengar kata-kata Yan Jiang, dia terkejut. Penatua Mutiara Roh, lelaki tua dari aliansi Dao yang benar itu. Memikirkan hal ini, Wu Xie menyadari keseriusan masalah ini dan pergi bersama para prajurit kegelapan dan Jenderal Yan. Di pulau itu, lelaki tua dari Sekte Mutiara Spiritual melihat ke arah tempat Yan Jiang dan yang lainnya pergi. Cahaya bijak melintas di matanya. Setelah tiba di pulau itu, lelaki tua itu merasa pikirannya telah banyak berkembang. Dan semua ini berkat bimbingan senior. Pada saat yang sama, Xiao Changtian datang ke tepi danau dengan membawa bubuk obat yang baru dibuat. Pak Tua, ini ramuan baruku. Mari coba lagi. Sambil berbicara, Xiao Changtian juga melihat ke arah keempat binatang iblis itu. Pada saat ini, keempat binatang iblis itu tampaknya telah kembali normal. Ketika Penatua Mutiara Spiritual mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia juga melihat keempat binatang iblis. Mereka semua telah disembuhkan oleh senior. Setelah Xiao Changtian pergi, keempat binatang itu juga menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk pulih dengan cepat dengan bantuan bubuk obat Xiao Changtian. Setelah pulih, mereka juga menerima transmisi suara dari naga leluhur dan yang lainnya. Dia tahu bahwa Xiao Changtian sedang mengolah hatinya di dunia fana dan tidak suka melihat wujud asli mereka. Oleh karena itu, mereka semua memandang Xiao Changtian seperti unggas biasa. Melihat keempat binatang iblis telah kembali normal, Xiao Changtian berkata kepada tetua Mutiara Spiritual. Karena mereka semua sudah pulih, kamu bisa mengambilnya sendiri. Mungkin ini akan berguna di masa depan. Melihat bedak di tangan Xiao Changtian, Penatua Mutiara Spiritual tersentuh. Mengetahui bahwa aliansi Jalan Lurus tidak memiliki metode apapun untuk menghadapi energi jahat, senior memberinya segala macam harta. Setelah kembali, dia juga akan berdiskusi dengan yang lain untuk mengetahui cara mengundang senior menjadi pemimpin aliansi. Kemudian, Xiao Changtian bertukar kata dengan lelaki tua dari Lingzu. Orang tua itu memimpin keempat binatang iblis menuju aliansi Dao yang benar. Lagi pula, sebagai salah satu penjaga aktif Arai, lelaki tua itu tidak bisa meninggalkan dimensi alternatif terlalu lama. Di Istana Gelap Ras Jahat, Jenderal Yan duduk di atas istana dan memandangi prajurit-prajurit gelap di bawah. Wu Xie, bagaimana kerugian kita dalam perjalanan ke Heavens Beyond ini? Ketika Wu Xie mendengar kata-kata Yan Jiang, dia juga berjalan keluar dari kelompok prajurit kegelapan. Dia perlahan berkata pada Jenderal Yan. Selain Wuxin dan Nameles, kami juga kehilangan beberapa prajurit kegelapan. Tetapi secara keseluruhan, masih belum ada kerugian besar. Sangat bagus. Mendengar perkataan Wu Xie, Jenderal Yan berkata perlahan. Kemudian, dia berdiri dari tempat duduknya. Saya banyak memikirkan tentang perjalanan ke Heavens Beyond ini. Bukankah manusia itu memberitahumu tentang seorang gadis kecil? Saya memikirkannya dan merasa bahwa dia harus sama seperti manusia itu. Dia seharusnya menjadi mata-mata yang dipelihara oleh mutiara spiritual untuk menyusup ke ras jahat kita.
Berbicara sampai titik ini, Jenderal Yan juga sedikit dingin. Karena itu, aku ingin kau pergi dan merawat gadis kecil itu. Itu juga bisa dianggap sebagai unjuk kekuatan untuk Lingsu. Mendengar kata-kata Yan Jiang, Wu Xie mengangguk padanya. Kemudian, Jenderal Yan melambaikan tangannya ke arah luar istana, dan beberapa sosok berpakaian hitam masuk. Bayangan hitam itu memegang kotak giok di tangannya dan menyerahkannya kepada Wu Xie. Wu Xie, ini jarum pengejar jiwa yang kudapat dari klan. Saya harap ini bermanfaat bagi Anda. Ketika Wu Xie mendengar kata-kata Yan Jiang, dia merasakan gelombang kegembiraan dalam hatinya. Lalu, dia perlahan mengambil kotak giok dari bayangan hitam. Jarum pengejar jiwa sangat terkenal di Evil Rache dan Beyond Avalon. Ini karena jarum pemburu jiwa ini pernah membunuh seorang dewa pencipta dan melukai seorang penguasa dengan parah. Bahkan kehendak surga dari alam di surga sangat waspada terhadap jarum pengejaran jiwa ini. Dengan jarum pengejar jiwa ini, Wu Xie merasa operasinya kali ini harus stabil. Mengikuti jarum pengejar jiwa, Wu Xie segera berkata kepada Jenderal Yan. Jangan khawatir, tuanku. Aku pasti akan menyelesaikan misi dan membalaskan dendam Wuxin dan Wuming. Melihat ekspresi percaya diri Wu Xie, Jenderal Yan melambaikan tangannya ke arahnya. Setelah itu, Wu Xie membawa jarum penangkap jiwa dan bergegas menuju alam manusia di atas surga sekali lagi. Pada saat yang sama, dalam aliansi jalan yang benar, tetua beralis putih dan yang lainnya juga sangat terkejut saat melihat keempat binatang iblis itu pulih. Selama bertahun-tahun, mereka telah mencoba banyak cara untuk menyelamatkan mereka. Akan tetapi, tidak satu pun yang memberi efek. Mereka tidak menyangka Ling Zhu akan membawa mereka jalan-jalan dan pulih secepat itu. Tetua beralis putih itu menatap tetua mutiara spiritual dan berkata perlahan. Ling Zhu, apa yang terjadi dalam perjalananmu? Bab 685, Binatang Surgawi Bergetar 1. Alam Surgawi, 100.000 gunung. Senior, orang-orang dari keluarga Li ada di sini. Mereka mengatakan bahwa kamu belum selesai mengambil beberapa ranjau terakhir kali dan ingin kamu pergi ke sana. Di kamar Xiao Changtian, Dewa Matahari Agung berkata kepada Xiao Changtian perlahan. Oh, Taoist Biksun, jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan melupakannya. Terakhir kali, Li Xiaofeng memintaku pergi ke tanah leluhur mereka untuk menemukan kristal es hitam. Xiao Changtian juga teringat sesuatu saat mendengar perkataan Dewa Matahari Agung. Terakhir kali dia pergi makan malam keluarga Li, kepala keluarga Li memberinya setumpuk materi. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan pergi ke tanah leluhur mereka untuk mendapatkan kristal es hitam lain kali. Setelah beberapa waktu, dia hampir melupakan masalah ini. Saat ini, Guo Yurong keluar dari samping. Senior, kenapa kamu tidak membiarkan aku menggantikanmu? Kebetulan ada beberapa hal yang harus kulakukan di sana. Guo Yurong telah berada di pulau itu beberapa waktu, tetapi dia belum kembali ke distrik terlarang Montenegro untuk memeriksa. Dia bertanya-tanya bagaimana zona terlarang Montenegro berubah setelah setan kelelawar dikalahkan. Xiao Changtian mengangguk pada Guo Yurong. Kalau begitu, aku harus merepotkan Nona Guo. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, Guo Yurong juga berjalan keluar dari pegunungan 100.000. Pada saat yang sama, di pinggiran pegunungan 100.000, Li Feng telah menyiapkan kereta dan sedang menunggu kedatangan Xiao Changtian. Melihat sosok Guo Yurong, dia menghampirinya dan berkata perlahan. Nona Guo, di mana senior? Senior sedang ada urusan, jadi dia tidak akan pergi bersamamu. Aku akan pergi bersamamu. Guo Yurong memandang Li Feng dan berkata perlahan padanya. Guo Yurong tidak berdiri di tempat, dia naik kereta Li Feng dan menuju ke surga barbar. Setelah Li Feng mendengar kata-kata Guo Yurong, dia melihat ke arah pegunungan 100.000. Dia ragu-ragu sejenak sebelum membawa Guo Yurong ke rumah keluarga Li. Pada saat yang sama, di sebuah kehampaan di pegunungan api surgawi. Sosok Wu Xie perlahan muncul di kehampaan, dan kesadaran spiritualnya menyebar ke segala arah. Setelah beberapa saat, bibir Wu Xie melengkung membentuk senyuman. Dengan sekejap, dia melangkah memasuki kehampaan. Segera, Wu Xie tiba di kekosongan di atas kereta Li Feng dan perlahan-lahan mengeluarkan jarum pengejar jiwa. Lalu, dia menembakkannya ke arah kereta. Wus! Jarum pemburu jiwa terbang keluar dan menyerang kereta. Pada saat yang sama, di pulau itu,
Li Feng tergesa-gesa berjalan ke pegunungan 100.000. Sesampainya di tepi danau, Li Feng berteriak ke seberang pulau. Senior, sesuatu yang buruk telah terjadi pada Nona Guo. Xiao Changtian berdiri di tepi danau dengan linglung. Ia menatap Li Feng dan merasa sedikit bingung. Mengapa Feng Zi kecil masih ada di sini? Kemudian, Xiao Changtian juga mengemudikan perahu dan perlahan berjalan ke seberang. Apa yang salah? Xiao Changtian berkata perlahan kepada Li Feng saat mereka tiba di tepi danau. Senior, sesuatu yang buruk telah terjadi pada Nona Guo. Kami diserang dalam perjalanan pulang. Pada saat ini, Li Feng berkata kepada Xiao Changtian dengan cemas. Cepat datang untuk melihatnya. Mendengar perkataan Li Feng, Xiao Changtian juga merasa gugup. Dia pun datang ke sisi Li Feng. Dia juga melihat Guo Yurong yang berdarah di atas kereta. Melihat pemandangan ini, Xiao Changtian tidak berkata apa-apa dan pergi untuk menghentikan pendarahan Guo Yurong. Setelah membantu menghentikan pendarahan, Xiao Changtian menggendong Guo Yurong di punggungnya dan berjalan ke sisi lain pulau. Senior, tidak bagus. Di punggung Xiao Changtian, Guo Yurong berkata lemah pada Xiao Changtian. Xiao Changtian mendengar kata-kata Guo Yurong dan berkata padanya. Nona Guo, kondisimu masih lemah. Jangan bicara dulu. Aku akan memeriksamu dulu. Mulut itu berkata begitu dan Xiao Changtian juga membawa Guo Yurong ke kamarnya. Setelah memeriksa luka Guo Yurong, Xiao Changtian akhirnya menstabilkannya. Setelah selesai, Xiao Changtian perlahan berkata kepada Li Feng. Feng kecil, apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Mendengar kata-kata marah Xiao Changtian, Li Feng menceritakan kepada Xiao Changtian semua yang mereka temui di jalan. Setelah mendengar kata-kata Li Feng, wajah Xiao Changtian menjadi gelap. Saat ini, Li Feng juga mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Dia menyerahkannya pada Xiao Changtian dan berkata perlahan. Senior, ini yang ditinggalkan orang itu. Xiao Changtian mengambil catatan itu dari tangan Li Feng, dan ekspresinya berubah. Ada beberapa kata besar tertulis di sana, penyegel jiwa, Wu Xie. Xiao Changtian menyimpan catatan itu ke dalam cincin luar angkasa dan berkata dengan marah. Xiao Fengzi, bantu aku merawat Nona Guo. Xiao Changtian tidak menunggu jawaban Li Feng. Dia berjalan keluar dan mengikuti jejak Xiao Changtian. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit di atas pulau, gelombang guntur dan kilat perlahan muncul. Di dasar danau, naga air hitam bersembunyi di sudut, menatap ke langit dengan ketakutan. Seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Di dasar danau, naga leluhur menemukan sudut dan berputar-putar seperti naga air hitam. Naga leluhur senior, apa yang terjadi? Pada saat ini, naga banjir hitam berkata perlahan kepada naga leluhur. Melihat naga leluhur tampak sedikit takut, dia juga tidak percaya diri. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga naga leluhur senior pun merasa takut? Xiao Hei, kamu masih belum mengetahui hal ini. Saya juga tidak tahu siapa yang menyinggung Tuan. Karena kita sudah saling kenal begitu lama, ku bilang padamu, sebaiknya kamu tetap di sini dan jangan bergerak. Pada saat yang sama, di gunung belakang pulau, kura-kura hitam memerintahkan Rongrong yang gemuk untuk bersembunyi di sudut Montenegro. Kura-kura tua, kenapa kau datang ke tempatku? Di pojok, macan putih juga mengejek kura-kura hitam. Saya melihat beruang hitam menyelinap di sekitar sini dan datang untuk melihatnya. Di sudut, beruang hitam juga sedikit tercengang saat mendengar kata-kata kura-kura hitam. Bukankah dia mengikuti senior macan putih ke sini? Kenapa dia bersikap begitu licik? Namun, setelah melihat tatapan kura-kura hitam dan Rongrong yang gemuk, beruang hitam itu tidak berani melawan. Lelucon apa? Mampukah dia menyinggung perasaan mereka berdua? Terlebih lagi, bahkan beberapa orang ini pun sangat takut. Jelas sekali, sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Kura-kura tua, berhentilah menindas beruang hitam. Mari kita lihat apa instruksi guru. Naga leluhur dan ayam tua juga telah pergi untuk memberi tahu mereka. Pada saat ini, di kehampaan di belakang gunung, alpa, semut kekacauan, dan monyet surgawi perlahan muncul. Setelah kemunculan mereka, kelompok binatang surgawi berkumpul bersama. Dan di bawah kelompok binatang surgawi, Rongrong gemuk, beruang hitam, dan naga air hitam menggigil. Formasi binatang suci di atas mereka sungguh mengerikan.
Bab 686, saya ingin melihat bagaimana Anda mengancam hidup saya. 1. Di Istana Gelap Ras Jahat. Wu Xie, bagaimana hasilnya? Jenderal Yan duduk di kursi di atas istana dan menatap Wu Xie saat dia berbicara. Perlahan-lahan, ketika Wu Xie mendengar kata-kata Jenderal Yan, dia menangkupkan tinjunya ke arahnya dan berkata perlahan. Tuan Jenderal Api, untungnya, kita tidak gagal dalam misi kita. Gadis kecil itu sudah terkena jarum pemburu jiwa. Saya rasa umur saya tidak akan lama lagi. Hahaha. Mendengar laporan Wu Xie, Jenderal Yan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju Wu Xie. Dia datang ke sisi Wu Xie dan menepuk bahu Wu Xie, berkata perlahan padanya. Wu Xie, bagus sekali. Saya akan melaporkan pencapaian Anda kepada atasan. Ketika Wu Xie mendengar kata-kata Yan Jiang, dia berkata perlahan padanya. Terima kasih atas pujianmu, tuanku. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan orang tua itu, Ling Zhu, ketika dia mengetahui hal ini. Gadis kecil itu telah dibunuh oleh ras jahat kita. Seperti apa ekspresimu? Pasti sangat menarik. Ini untuk membuat manusia melihat bahwa ras jahat kita tidak terkalahkan. Sambil berkata demikian, Jenderal Yan pun berjalan keluar dari aula. Pada saat yang sama, di pegunungan 100.000, sekelompok binatang suci melayang di belakang gunung. Mereka melihat ke arah Great Sun Immortal di depan mereka dan berkata padanya perlahan. Daoist Biksun, bagaimana kabarnya? Apa yang guru katakan? Setelah berkumpul, mereka saling berdiskusi dan akhirnya bertanya. Great Sun Immortal untuk membantu mereka mengumpulkan informasi. Lagi pula, mereka tahu bahwa hanya Taoist Biksun yang memiliki hubungan baik dengan Xiao Changtian. Mendengar perkataan binatang suci itu, Sang Dewa Matahari Agung ragu-ragu sejenak. Senior tidak banyak bicara. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin membunuh beberapa orang. Tuan ingin membunuh. Saya akan membantu guru memecahkan masalah ini. Setelah Dewa Matahari Agung selesai berbicara, monyet dewa di samping juga bersemangat untuk mencobanya dan berkata perlahan kepadanya. Monyet terkutuk, aku ikut denganmu. Siapa yang berani menyinggung Tuan? Aku akan mengulitinya hidup-hidup. Pada saat ini, kura-kura hitam juga mulai berbicara dengan monyet dewa. Semut kekacauan juga berdiri saat melihat kegembiraan monyet surgawi dan kura-kura hitam. Dia perlahan berkata kepada semua orang. Monyet, kura-kura, jangan cemas. Biarkan Daoist Biksun menyelesaikan apa yang dia katakan. Setelah semut kekacauan selesai berbicara, Dewa Matahari Agung memberitahu mereka tentang percakapannya dengan Xiao Changtian. Sejujurnya, itu adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Changtian seperti itu. Setelah menerima perintah dari binatang suci ini, Dewa Matahari Agung juga pergi mencari Xiao Changtian. Namun, wajah Xiao Changtian muram selama beberapa menit dia bersamanya. Dia tidak mengatakan apapun. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Great Sun Immortal sebelumnya. Melihat Xiao Changtian seperti itu, Great Sun Immortal merasa lebih tertekan. Ketika dia hampir tidak bisa menahan tekanan Xiao Changtian, dia mendengar Xiao Changtian berkata padanya, Dayang yang sempurna, bisakah kamu membantuku membunuh beberapa orang? Setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian, Dewa Matahari Agung juga terkejut. Nona Guo telah terluka parah oleh seseorang, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Namun, saya berharap Dewa Matahari Agung dapat menangkap pembunuhnya. Dan bawa kepalanya ke sini. Saat itu, nada bicara Xiao Changtian adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh Dewa Matahari Agung. Dinginnya kata-kata itu bisa dikatakan akan menghancurkan seluruh dunia. Ketika Xiao Changtian sedang berbicara, terdengar serangkaian guntur di langit. Seolah-olah semuanya adalah kehendak Dao Surgawi, Dewa Matahari Agung dengan cepat menyetujuinya. Setelah mendengar kata-kata Great Sun Immortal, Chaos An dan yang lainnya mengangguk. Jadi begitulah adanya. Ketika Guo Yurong dan yang lainnya bertemu dengannya sebelumnya, mereka memiliki rasa keakraban yang tidak dapat dijelaskan dengannya. Sekarang setelah mereka mendengar berita tentang penyerangannya, mereka pun menjadi sangat marah. Terlebih lagi, Xiao Changtian adalah keinginan untuk membalaskan dendam Guo Yurong. Saat ini, Phoenix juga perlahan berkata kepada semua orang. Serahkan saja padaku wuxi ras jahat itu. Aku berjanji akan membakarnya menjadi abu.
Setelah burung Phoenix selesai berbicara, makhluk suci lainnya juga menyuarakan suara mereka, ingin membantu Xiao Changtian. Pada saat ini, semut kekacauan perlahan berkata kepada yang lain. Saya bisa memahami perasaan semua orang, tapi tidak baik bagi kebanyakan dari kita untuk memahaminya. Tinggalkan sisi guru, dan kalian semua ingin pergi. Bagaimana dengan ini? Serahkan masalah ini padaku. Saya akan meminta orang lain melakukannya untuk kita. Semut kekacauan selalu berada di sisi Xiao Changtian, jadi dialah yang paling akrab dengan Xiao Changtian. Setelah berbicara, kelompok Divine Beast juga akan mendengarkan sarannya. Semut kekacauan, siapa yang akan kalian kirim untuk menjemput kita? Pada saat ini, Alpha berkata perlahan kepada Chaos An. Setelah mendengar kata-kata Alpha, semut kekacauan juga melihat ke kejauhan. Aliansi jalan yang benar. Bukankah mereka menginginkan metode guru untuk memurnikan energi jahat? Itu adalah kesempatan yang baik bagi mereka untuk melihat betapa pentingnya guru mereka bagi mereka. Mendengar kata-kata Chaos An, para Divine Beast saling memandang dan mengangguk ke arah Chaos An. Jika tidak ada yang keberatan, maka masalah ini sudah diputuskan. Begitu dia selesai berbicara, cahaya perak bersinar di tubuh semut kekacauan. Kemudian, sosoknya meninggalkan dunia surgawi. Pada saat yang sama, di dimensi alternatif tempat aliansi Dao benar berada. Tetua beralis putih dan yang lainnya duduk mengelilingi barisan. Kemudian, para tetua membuka mata mereka. Dia melihat ke arah dimensi alternatif dan melihat celah spasial kecil perlahan muncul di sana. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah ras jahat sedang menyerang? Pada saat ini, Mentian perlahan berkata kepada yang lain. Yang lain juga melihat celah spasial dengan hati-hati. Cara untuk memasuki tempat ini dikendalikan oleh sedikit orang dari mereka. Tanpa izin mereka, mustahil bagi orang lain untuk menemukan koordinat spasial, apalagi memasuki tempat ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat keretakan spasial muncul di dimensi alternatif. Mungkinkah itu invasi ras yang jahat? Tetua beralis putih itu memandangi celah spasial dan bergumam. Ketika Penatua Mutiara Roh mendengar perkataan tetua beralis putih itu, dia melihat ke arah susunan itu dan menggelengkan kepalanya. Melihat celah spasial semakin besar, lelaki tua dari Sekte Mutiara Spiritual juga memimpin sekelompok tetua untuk menyerang. Dia menyuntikkan hakikat sejatinya ke dalam celah spasial. Ini bukanlah tempat yang bisa kamu datangi. Anda harus segera pergi agar tidak menyakiti hidup Anda. Susunan-susunannya tidak berubah, yang berarti bahwa ia bukanlah ras yang jahat. Kemudian, itu adalah pembangkit tenaga listrik umat manusia. Orang tua itu masih sangat menghargai kekuatan manusia. Kemungkinan besar beberapa ahli manusia telah menemukan tempat ini dan mengira itu adalah alam mistik, jadi dia ingin masuk dan menyelidikinya. Pada saat ini, suara bermartabat perlahan datang dari celah spasial. Guru telah memperlakukanmu dengan sangat baik, tetapi kamu memperlakukannya seperti ini. Aku ingin melihat bagaimana kamu mengancam nyawaku. Kata, Bab 687, Maju Keras Jahat 1. Di dimensi alternatif, aliansi jalan kebenaran. Ekspresi Penatua Mutiara Roh dan yang lainnya berubah ketika mereka mendengar suara bermartabat dari celah spasial. Orang tua beralis putih itu juga berteriak pada celah spasial. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saat aku berada di Heavens Beyond, kamu masih dalam kandungan ibumu. Setelah lelaki tua beralis putih itu selesai berbicara, mereka dengan jelas merasakan keretakan spasial semakin besar. Segera, hal itu akan berada di luar kendali mereka. Merasakan kekuatan pihak lain, lelaki tua beralis putih itu bertukar pandang dengan yang lain dan perlahan berkata kepada mereka. Tingkatkan kekuatanmu. Setelah lelaki tua beralis putih itu selesai berbicara, yang lain juga meningkatkan true ki yang mereka suntikkan ke depan. Bang! Pada saat ini, aura spasial yang kuat menyerang dari sisi lain celah spasial. Apa? Tetua beralis putih dan yang lain berkata dengan tak percaya, lalu sosok mereka mundur. Kemudian, sosok Chaos An perlahan muncul di dimensi alternatif. Melihat semut kekacauan, Penatua Mutiara Roh merasakan keakraban, seolah-olah dia merasakan aura ini di suatu tempat. Tentu saja, lelaki tua itu tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal ini. Kekuatan dahsyat dari Chaos An membuat mereka agak tidak berdaya. Bolehkah saya bertanya siapa Anda dan mengapa Anda menerobos aliansi jalur lurus kami? Pada saat ini,
Tetua alis putih itu perlahan berkata kepada semut kekacauan. Semut kekacauan memandangi sesepuh beralis putih itu, dan sebuah aura keluar dari tubuhnya. Setelah menyuntikkannya ke dalam susunan, ki jahat yang ingin menyerang lelaki tua beralis putih dan yang lainnya saat mereka diusir olehnya dimurnikan satu persatu. Murid tetua ras spiritual menyusut ketika dia melihat ki jahat dimurnikan. Kemudian, dia menghentikan semua orang yang ingin berbicara kasar kepada semut kekacauan. Dia berjalan maju dan berkata perlahan pada semut kekacauan. Senior Chaos An, bolehkah saya tahu ada urusan apa dengan saya? Pada saat ini, Penatua Mutiara Spiritual dapat memastikan bahwa semut kekacauan pada dasarnya adalah orang-orang dari Pulau Desolate Changtian. Dia hanya melihat metode pemurnian energi jahat di Pulau Xiao Changtian. Semut kekacauan melihat ke arah Penatua Mutiara Roh di depannya dan memberitahu mereka tentang Guo Yurong yang diserang oleh ras jahat. Setelah menjelaskan masalahnya, seberkas cahaya terbang keluar dari tubuh semut kekacauan dan mendarat di tangan tetua mutiara spiritual. Saya pikir Anda harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saya harap Anda tidak mengecewakan guru. Setelah berkata demikian, semut kekacauan tidak tinggal lama. Dengan cepat, dia meninggalkan dimensi alternatif tempat aliansi jalan lurus berada. Semut kekacauan datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah semut kekacauan pergi, tetua alis putih dan yang lainnya datang ke sisi tetua mutiara spiritual. Dia perlahan berkata padanya, Ling Zhu, apa yang sebenarnya terjadi? Ketika Penatua Mutiara Roh mendengar pertanyaan tetua beralis putih itu, dia tidak menyembunyikan apapun. Dia memberitahu mereka tentang serangan terhadap Guo Yurong. Sialan, ras jahat ini benar-benar sombong. Tapi Ling Zhu, menurutku kita harus fokus untuk menenangkan mereka. Lagi pula, jika kita pergi ke ras jahat, kita mungkin tidak bisa kembali. Pada saat ini, lelaki tua bertanduk banteng itu perlahan berkata kepada lelaki tua mutiara spiritual itu. Tak lama kemudian, para tetua dalam aliansi jalan lurus terbagi menjadi dua kubu. Satu kubu mendukung klan jahat dan melenyapkan Wu Xie, dan kubu lainnya menenangkan Xiao Changtian. Itu karena ras manusia dan ras jahat telah berselisih selama bertahun-tahun. Ras jahat selalu menyerang sementara ras manusia bertahan. Pentingnya Desolate Changtian bagi umat manusia sudah terbukti dengan sendirinya. Namun, itu tidak sampai membuat mereka menyerang ras jahat demi dirinya. Mendengar diskusi para tetua, lelaki tua di tengah berkata kepada mereka, tidak perlu membicarakan masalah ini lagi. Selagi dia bicara, Penatua Mutiara Roh mengeluarkan rumbai pedang dari sakunya. Saat rumbai pedang itu muncul, lelaki tua di dimensi alternatif itu terdiam. Ini adalah tanda dari pemimpin aliansi dari aliansi jalan yang benar. Begitu tanda itu muncul, itu berarti aliansi jalan yang benar berada dalam situasi hidup dan mati. Pemimpin aliansi berhak mengambil keputusan segera berdasarkan pendapat semua orang. Alis putih. Ya, Anda dapat pergi dan memobilisasi semua ahli puncak dari roh surgawi untuk melapor di sini. Bullhorn, kamu dapat mengerahkan semua kekuatan yang dapat kamu mobilisasi di dalam iblis. Langit Roh. Mentian, pergilah. Zengtian. Orang tua dari Sekte Mutiara Roh mengeluarkan perintah satu demi satu. Lelaki tua beralis putih itu tak segan-segan menjalankan perintahnya. Tidak lama kemudian, di dimensi alternatif ini, dapat dikatakan bahwa ia membawa jumlah orang terbanyak sejak ia mendirikannya. Sebagian besar dari orang-orang ini setidaknya adalah Imperial Immortal, dan mereka adalah tetua atau patriark sebuah sekte di Heavens Beyond. Setelah mereka menerima perintah dari leluhur mereka, mereka pun datang ke sini dengan ekspresi terkejut. Tempat ini juga merupakan kesempatan bagi mereka. Orang tua itu melihat bahwa para ahli manusia di dimensi alternatif telah tiba satu demi satu. Dia juga maju selangkah dan berkata kepada mereka, Aku memanggil kalian semua ke sini tanpa tujuan lain. Tujuanku adalah menyerang ras jahat bersama kami. Dan siapapun yang berhasil dalam pertempuran ini, aliansi jalan lurus kita akan memberinya kesempatan untuk memahami ciptaan. Oleh karena itu, terserah Anda apakah Anda ingin berpartisipasi atau tidak. Menyerang ras jahat adalah yang pertama kalinya bagi ras manusia. Namun bagi Xiao Changtian, meski dia belum pernah melakukannya sebelumnya, lelaki tua itu tetap memutuskan melakukannya. Karena Chaos An memberinya alasan untuk melakukannya. Ketika para ahli manusia itu mendengar bahwa ada peluang untuk memahami penciptaan dunia,
mereka pun bersemangat untuk mencobanya. Di wilayah mereka, sudah sangat sulit bagi hal-hal lain untuk menarik perhatian mereka. Satu-satunya hal yang dapat menarik mereka sekarang mungkin adalah meningkatkan budidaya mereka. Sedangkan untuk berperang demi manusia, itu hanyalah alasan indah bagi mereka untuk mendapatkan ganjarannya. Melihat tidak ada satupun pembangkit tenaga manusia yang tersisa, lelaki tua itu mengangguk puas. Kemudian, sebuah suara yang dipenuhi dengan esensi sejati yang kuat perlahan terdengar di dimensi alternatif. Kalau begitu, dengarkan perintahku sekarang. Bawalah semua senjata abadimu dan berangkat ke ras jahat. Segera setelah Penatua Mutiara Spiritual selesai berbicara, Penatua beralis putih di belakangnya juga mengubah gerakan tangannya. Kemudian, susunan di dimensi alternatif memancarkan semburan cahaya yang menyelimuti semua orang. Ketika Tetua Mutiara Roh hendak menuju ke ras jahat, Tetua beralis putih itu mau tidak mau bertanya padanya. Lingsu, bisakah kamu memberitahu kami alasannya? Mendengar kata-kata Tetua alis putih itu, seberkas cahaya terbang keluar dari sana. Tangan Tetua Mutiara Spiritual dan mendarat di tangan Tetua beralis putih dan yang lainnya. Melihat benda di tangan mereka, Tetua beralis putih dan yang lainnya terkejut, dan tatapan mereka menjadi tegas.